wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elis Karwati Sri Mulyani. Saya mahasiswa bimbingan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, teman-teman, di video penyuluhan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih narkoba menurut pandangan Islam. Nah, teman-teman, dilihat dari historis atau sejarahnya, narkoba ini suatu fenomena baru di zaman modern. Jadi waktu dulu di zaman Rasulullah, narkoba ini belum ada. Namun ada yang sejenisnya, yaitu khamar. Nah, sebelum beranjak lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu khamar dan apa itu narkoba. Nah, kalau khamar, menurut struktur bahasa Arabnya, khamar itu artinya menutup. Nah, sesuatu yang dikenakan perempuan, pakaian yang menutup disebut khimar. Nah, khamar juga sama, menutup. Lalu apa yang ditutupi? Nah, khamar itu menutup akal dan pikiran seseorang. Jadi apabila seseorang meminum minuman keras atau khamar, itu akan membuat tertutupnya pikiran dan ketidaksadaran yang akan terjadi pada seorang tersebut. Nah, begitu teman-teman. Jadi khamar itu sesuatu yang menutup jalan pikiran, menutup ketidaksadaran sehingga menyebabkan halusinasi, berimajinasi, dan tidak sadarkan diri. Nah, gitu. Kemudian kalau narkoba itu secara zatnya juga memberikan dampak yang sama seperti khamar, yaitu bisa tidak menyadarkan seseorang atau membuat orang terlalu berimajinasi, terlalu berhalusinasi, sehingga tertutupnya akal atau jalan pikiran seseorang yang membuat dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana langit, mana bumi. Nah, bahkan seorang yang memang mengkonsumsi narkoba ataupun khamar bisa memabukkan atau bisa menghilangkan atau menutupi akal pikiran seseorang itu yang meminumnya atau yang mengkonsumsinya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa surat atau ayat yang menjelaskan tentang khamar. Karena narkoba ini baru, hanya ada di dunia modern, di zaman Rasulullah belum ada. Jadi untuk menentukan hukum dari narkoba itu sendiri perlu adanya kias. Nah, jadi dikiaskan narkoba dengan khamar karena memang memiliki fungsi ataupun dampak yang sama dengan khamar, yaitu memabukkan. Jadi narkoba ini dikiaskan dengan khamar. Jadi apapun yang berkaitan dengan khamar itu termasuk ke dalam konsep narkoba gitu. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang khamar, dan termasuk ini juga penjelasan tentang narkoba. Jadi ayat pertama yaitu di dalam Quran surat An-Nahl ayat 67. Nih, di dalam ayat 67 An-Nahl ini artinya dijelaskan bahwa anggur dan kurma dibuat untuk minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jadi bahan dasar dari khamar itu sendiri di zaman Rasulullah bisa terbuat dari anggur, bisa terbuat dari kurma, ataupun bahan-bahan yang memabukkan lainnya. Nah, ini pun bisa jadi letak dari perbedaan antara khamar dan narkoba. Kalau khamar itu bahan dasarnya terbuat dari tradisional. Jadi kayak anggur, kurma itu difermentasi, kemudian dijadikan khamar. Kalau misalkan narkoba itu terbuat dari bahan-bahan modern ataupun zat kimia yang ada di zaman sekarang ini. Kalau di zaman dahulu belum ada gitu. Nah, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 67 ini dijelaskan bahwa anggur dan kurma itu apabila dibuat minuman bisa dibuat minuman yang memabukkan dan bisa juga dibuat minuman yang memberikan rezeki. Bagaimana maksudnya? Jadi ada dua kemungkinan dari khamar itu sendiri. Pertama, bisa dibuat dengan minuman yang memabukkan, dibuat khamar dari bahan dasar anggur dan kurma, dan bisa juga dibuat rezeki yang baik. Nah, kurma ini kalau di zaman sekarang bisa dibuat makanan atau manisan. Nah,
Jadi ada dua kemungkinan, ada yang buruk, ada yang baik. Nah, ini tergantung penggunaannya. Kemudian di penjelasan berikutnya dikuatkan oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 219 ini Allah menjelaskan bahwa khamr itu mengandung dua kemungkinan. Ada mengandung manfaat dan mengandung dosa besar. Nah, di antara manfaat dan dosa besarnya ini terdapat dosa besar yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karena itu, di dalam Quran surat Al-Baqarah 219 ini tersirat pesan dari Allah bahwa khamr itu dilarang atau diharamkan karena di dalam khamr ini lebih banyak mudaratnya, lebih banyak dosa besarnya ketimbang manfaatnya gitu. Kan ada yang berpendapat bahwa khamr juga bermanfaat untuk kesenangan diri. Jadi dengan meminum khamr bisa menambah kegairahan misalnya. Nah, di tengah kemanfaatan tersebut justru lebih banyak dosa besarnya, yaitu bisa membuat orang mabuk, bisa membuat orang tidak sadar. Bahkan dengan ketidaksadaran tersebut bisa melalaikan perintah Allah. Dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Mengapa dilarang dan bisa melalaikan perintah Allah? Karena di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 ini Allah melarang hambanya untuk sholat apabila dalam keadaan mabuk. Nah, sesuatu yang memabukkan itu kan khamr. Jadi kita dilarang untuk meminum khamr karena bisa melalaikan, bahkan dilarang oleh Allah untuk mengerjakan amal ibadah kita. Nah, kemudian selain dari 3 surat tadi, masih banyak lagi surat-surat yang lainnya yang menjelaskan tentang khamr atau sesuatu yang memabukkan. Nah, kemudian di dalil berikutnya terdapat di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis riwayat At-Tirmidzi di sini dijelaskan bahwa sesuatu yang memabukkan dalam kadarnya banyak maupun sedikit itu haram hukumnya. Ini Rasulullah langsung bersabda kepada At-Tirmidzi. Terus di hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu yang memabukkan dan membuat lesu. Nah, di sini tidak dijelaskan bahwa bahannya apa, terus terbuat dari apa. Nah, tidak dijelaskan, makanya sesuatu apapun yang memabukkan ataupun membuat lesu, baik itu kadarnya banyak maupun sedikit, itu termasuk khamr dan diharamkan. Nah, diperkuat juga dalam hadis riwayat Muslim, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram hukumnya. Oleh karena itu, karena narkoba ini juga memiliki dampak yang sama, yaitu memabukkan, maka narkoba juga termasuk ke dalam khamr dan narkoba itu diharamkan di dalam Islam. Begitu teman-teman. Meskipun di dalam narkoba sendiri katanya banyak manfaat. Pertama, di dalam dunia kedokteran narkoba dibuat untuk obat, tapi dengan dosis yang sesuai dengan takaran para dokter. Nah, kemudian ganja juga bisa menambah nafsu makan, namun dengan kadar sedikit. Dan morfin atau jenis-jenis dari ganja, salah satunya morfin, juga bermanfaat untuk melancarkan air kencing dan dapat meningkatkan gairah seks katanya. Tapi dari sekian manfaat tersebut justru lebih banyak mudaratnya, lebih banyak dosa besarnya. Oleh karena itu, narkoba di dalam Islam sekali lagi dilarang dan diharamkan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, para remaja, orang tua, maupun yang sekarang mungkin masih terjun di dalam dunia kenarkobaan, stop dari sekarang, jangan lagi mengonsumsi narkoba. Bukan hanya bisa merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa merugikan orang lain. Banyak sekali kasus-kasus narkoba yang sekarang justru
bisa melukai orang di sekitar, terus bisa merusak perekonomian dan kekerasan yang lainnya juga bisa terjadi dari mengkonsumsi narkoba. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, tidak ada satupun perintah kecuali untuk kebaikan, dan tidak ada satupun larangan kecuali memang perbuatan itu akan merusak dirinya gitu. Nah, mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.